Dan untuk informasi terkini mengenai jalannya sidang, kita bergabung bersama dengan rekan kami Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini? Ya, Robert, saat ini Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi masih membacakan lembar-lembar dakwaan, dan dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK disebutkan bahwa terdakwa 1 yakni Irman dan juga terdakwa 2, terdakwa 1 selaku Dirjen Kependudukan Dukcapil dan terdakwa 2 Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen ini bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang jasa dan juga bersama dengan Isnu Edi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI, lalu juga dengan Diah Anggraeni, Sekjen Kemendagri, dan Setia Novanto, Ketua Fraksi Golkar, serta Drajat Wisnu sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Dalam Negeri ini melakukan perbuatan bersama-sama memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi, dan para terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang ini telah mengerahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Para terdakwa ini bersama-sama yang disebutkan untuk memperkaya orang lain, yakni memperkaya sejumlah pihak, yakni seperti pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Robert. Ya, Aulia, bisakah Anda ulang siapa-siapa saja nama-nama yang kemudian sudah disebutkan dalam dakwaan? Ya, Robert, Jaksa Penuntut Umum dari KPK sudah membacakan nama-nama di dakwaan atas terdakwa Irman dan juga Sugiharto, yakni adalah Gamawan Fauzi selaku mantan Menteri Dalam Negeri, lalu juga Diah Anggraeni, lalu juga Drajat Wisnu Setiawan ini selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Kemendagri, kemudian juga beserta dengan 6 orang panitia pengadaan, Husni Fahmi, Johannes Marlim, dan juga termasuk juga ini anggota DPR RI saat itu adalah Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Oli Dondo Kambe, Mercias Markus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindung, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Ganjar Pranowo, dan Yasona Laulis, dan juga ada 37 nama anggota DPR RI lainnya, dan juga ini memperkaya korporasi. Disebutkan ada setidaknya 4 perusahaan BUMN yang disebutkan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, diantaranya adalah PT Len Industri, lalu juga PT Quadra Solution, PT Sandipala Arta, lalu juga PT Sukovindo dan juga PNRI, dan disebutkan bahwa atas perbuatan tersebut ini merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Dan tadi disebutkan juga dalam dakwaan ini terkait dengan Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa ini bersedia memberikan sejumlah uang kepada para anggota Komisi 2 DPR RI dan juga pejabat Kemendagri guna memperlancar pembahasan proyek di IKTP ini. Andi Narogong ini, Robert, ini merupakan salah satu dari konsorsium yang diduga bersama dengan Setia Novanto ini merencanakan terkait dengan penganggaran IKTP ini untuk nantinya membagi-bagikan jatah ataupun fee kepada para anggota DPR RI, khususnya ke anggota Komisi 2 DPR RI. Tadi disebutkan bahwa ada sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Andi Narogong bersama dengan para anggota DPR RI di kediaman Setia Novanto pada tahun 2010-2011. Dan ini pertemuannya ada beberapa kali, salah satunya adalah ini untuk menindaklanjuti rencana terkait dengan pembahasan anggaran dari proyek IKTP senilai 6 triliun rupiah. Robert. Ya, Aulia, dari nama-nama yang Anda disebutkan yang sudah dibacakan oleh jaksa dalam dakwaan, sudahkah ada dari data-data lebih detail mengenai aliran-aliran dana kepada pihak-pihak tertentu? Ya, Robert, memang untuk dana senilai 2,3 triliun rupiah yang diduga ini merugikan negara, ini mengalir tidak hanya kepada eksekutif, legislatif, ini mengalir ke eksekutif khususnya ke Kementerian Dalam Negeri, lalu juga ke legislatif ke anggota DPR RI khususnya Komisi 2 dan juga anggota Banggar. Ini sudah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ini dalam dakwaan disebutkan bahwa ada pertemuan Andi Narogong dengan Setia Novanto, lalu juga Anas
Anas Urbaningrum, serta Muhammad Nazarudin ini sudah mulai membicarakan terkait dengan komitmen fee. Dan ini ada kesepakatan yang dilakukan oleh para aktor utama, disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, setidaknya ada 5 orang aktor utama dalam kasus mega proyek IKTP ini. Dan kesepakatan yang dilakukan oleh Andi Narogong dan juga Setia Novanto serta Anas Urbaningrum dan juga Muhammad Nazarudin dengan rincian Robert 51% atau senilai 2,6 triliun rupiah ini adalah untuk belanja modal ataupun belanja real pembiayaan proyek IKTP. Jadi dari 6 triliun ataupun 5,9 triliun ini hanya 51% ataupun 2,6 triliun saja untuk real pembiayaan proyek IKTP. Dan sisanya ini adalah 49% atau senilai 2,5 triliun rupiah ini yang dibagi-bagikan kepada anggota DPR RI dan juga ke sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK secara rinci bahwa ada senilai 2,5 triliun rupiah ini dibagikan kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri, termasuk terdakwa Irman dan juga Sogiharto senilai 7% atau senilai 365 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah kepada anggota Komisi 2 DPR RI ini senilai 5% atau sekitar 261 miliar rupiah. Dan yang ketiga kepada Setia Novanto dan juga Andi Narogong sebesar 11% ataupun 574 miliar rupiah. Kepada Anas Urbaningrum dan Nazarudin sebesar 11% atau 574 miliar rupiah. Dan kelima ini keuntungan kepada pelaksana ataupun rekanan dari Kementerian Dalam Negeri dalam pengadaan proyek ini, yakni